Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya Rio Made Saputra. Saya Nova Noliatar. Saya Hangi Widuri. Saya Azwa Putri Sahana. Saya Afista Chandra Aurelia. Saya Marsila Livia Zahra. saya Permadi Wicaksono. Saya Nur Fatimah Naulijuri. Saya Dilan Ivan Pradoto. Saya Minara Yuniferwati. Baik, kami di sini akan menampilkan video role play KIE farmakologi dan farmakoterapi dari obat batuk. Selamat siang, saya Novan, farmasis TTK di sini. Ada yang bisa dibantu, Mbaknya atau Bapaknya? Saya mau menebus obat bapak saya. Ah, baik Mbak, tunggu sebentar, saya cek dulu. Ini harganya 30.000 ya Mbak. Untuk obatnya saya siapkan dulu. Lalu dengan pasien atas nama Bapak Made, Iya, maaf Mbak sebelumnya, apakah saya boleh bertanya? silakan Mas, tanya aja. Apakah dokter sudah memberitahukan obat resep ini untuk menyembuhkan apa? Untuk menyembuhkan batuk dan radang bapak saya, Mas. Nah, apakah sudah diberitahu aturan pakai dan berapa lama menggunakannya? Oh, kalau itu belum sih, Mas. Baik Mbak, saya jelaskan dulu. Obat ini tuh terdiri dari dua obat, yaitu untuk peradangan batuk, serta yang satunya untuk mengatasi peradangan akibat infeksi. Yang untuk infeksinya namanya antibiotik. Oh, seperti itu ya, Mas. Ya, untuk obat ini itu namanya clindamycin, termasuk golongan antibiotik yang harus digunakan sampai habis, karena tadi dosisnya saya ubah dari 300 mg menjadi 150 mg. Maka sekali minum 2 kapsul ya Mbak, sehari 3 kali, pagi, siang, dan sore setelah makan. Lah, aku minumnya jadi banyak sekali ya, Mas. Itu apakah aman dan kita bikin overdosis ya, Mas? Enggak Pak, jangan khawatir. Kalau minum antibiotik sekaligus 2 kapsul, tapi karena dosisnya separuh yang ada dalam resep asli, dosisnya tetap sama yang disarankan dokter. Karena saya tidak mengubah besarnya dosis tersebut, Pak. Kalau misalnya radang saya sudah baik, kan nih, Mas, apakah saya boleh simpan kapsul antibiotik ini? Kan sayang, Mas, kalau udah sembuh tapi masih minum obatnya. Itu Eh, gimana ya, Mas? Kalau gitu saya sarankan untuk tidak dilakukan ya, Pak. Antibiotik itu harus digunakan sampai habis, karena kalau tidak dihabiskan, dikhawatirkan bisa menimbulkan resistensi. Resistensi itu apa sih, Mas? Resistensi itu kondisi di mana antibiotik yang diminum tidak bisa lagi mematikan bakteri, Pak. Hal ini terjadi karena orang yang sering menghentikan minum antibiotik jika mereka tuh merasa sudah sembuh. Oh, seperti itu, Mas. Selain itu, penggunaan clindamycin ini dapat menyebabkan efek samping diare atau perut terasa melilit. Nah, kalau hal ini terjadi, penggunaan clindamycin itu dapat dihentikan, Pak, dan segera konsul ke dokter. Apakah Bapak sudah jelas dengan informasi pemakaian antibiotik ini? Baik, Mas, saya sudah jelas. Yang penting dihabiskan ya, Mas. Dan kalau ada efek samping seperti ini, segera saya hentikan dan konsul ke dokter ya, Mas. Nah, ya, ya, Mbak, ya, Pak. Nah, satu lagi, Mbak, apakah saat ini Bapak sedang minum obat antibiotik lain seperti erythromycin? Enggak sih, Mas. Emangnya kenapa ya? Kalau misalkan Bapak sedang mengonsumsi erythromycin, maka antibiotik itu tidak boleh digunakan karena berinteraksi dengan erythromycin. Namun karena Bapak tidak mengonsumsi, maka obat antibiotik ini boleh digunakan. Lalu saya lanjutkan lagi ya Pak informasinya. Untuk obat batuknya, diminumnya 3 kali sehari, 1 kapsul sudah makan. Nah, kalau batuknya sudah reda, ini bisa dihentikan. Dan penggunaan obat batuk ini dapat menyebabkan kantuk ya Pak. Jadi, hati-hati kalau minum ini saat berkendara. Oh, obatnya bisa bikin Mas. Dan saya juga tidak boleh nyetir mobil ataupun motor ya, Mas. Ya, benar sekali, Pak. Selama minum obat untuk ini, sebaiknya Bapak diantar aja. Kalau mau masuk kantor atau lain-lainnya, jangan nyopir sendiri ya, Pak. Bahaya soalnya. Baiklah kalau begitu, Mas. Sudah jelas informasinya. Terima kasih banyak.
Dan oh iya Mas, apa saya bisa minta kopi resep supaya kalau misalnya saya sakit batuk atau radang, saya bisa beli obat yang sama di toko obat ataupun di toko obat yang lain ya Mas? Maaf Pak, untuk resep ini nggak bisa dibuatkan kopi resepnya karena Bapak sudah menebus semuanya. Loh, kenapa Mas? Biasanya juga saya beli pakai resep yang sama dan bisa dapat kopi resepnya juga kok. Begini Pak, resep ini ada obat narkotiknya. Nah, itu nggak boleh dibuatkan kopi resep kecuali Bapak masih beli separuh atau belum semuanya. Kalau resep yang tidak ada narkotiknya, bisa saja saya beri kopi resepnya Pak. Lalu kalau misalnya saya sakit lagi gimana Mas? Jadi saya harus periksa ke dokter lagi untuk supaya saya dapat resep ini lagi Mas. Nah, ya betul sekali Pak. Kalau saya langsung ke apotek ini dan bilang mau beli obat yang sama seperti ini, bagaimana Mas? Maaf Pak, nggak bisa karena kami nggak bisa menulis resep untuk pasien. Bapak tetap harus pergi ke dokter untuk memperoleh resep untuk pasien. Bapak tetap harus pergi ke dokter untuk memperoleh resep yang sama. Kalau Bapak mengalami gangguan batuk dan kadang seperti hari ini, Loh, lalu Masnya sebagai farmasi bisa menyarankan seperti apa ya Mas? untuk obat batuk, kami bisa menyarankan pemakaian obat batuk yang termasuk golongan obat bebas atau bebas obat stop. Kalau narkotik seperti di resep Bapak, kami hanya bisa melayani berdasarkan resep dokter. Dan untuk menghindari batuk, Bapak perlu mengenali penyebab batuknya sendiri. Bagaimana bagaimana cara saya untuk menghindari batuk saya ya Mas? Nah, gini Pak, penyebab batuk itu bermacam-macam Pak, karena ada dari debu, hawa dingin, ada dari makanan manis, asap rokok, dan lain-lain. Dan mengenali penyebabnya, kita dapat menghindari batuk. Oh seperti itu Mas, baru tahu saya. Terima kasih ya Mas informasinya. Ya, baik Pak, sama-sama. Terima kasih juga atas kunjungannya. Kalau ada yang perlu tanyakan, silakan. Bapak atau Mbaknya bisa langsung ke apotek atau lewat telepon. Selamat siang. Baik Mas, Ya, selamat Mas. siang. Makasih ya, Mas. Ya, sama-sama Mbak. Baik, sekian penampilan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.